Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan Alis memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Feiruz Kalisha Arsyadea dari kelas 710 dari SMP Negeri 2 Prabumuli. Baiklah, terima kasih Alis. Silakan duduk. Nah, pada pertemuan sebelumnya, masih ingat gak Alis kita belajar apa pertemuan sebelumnya? Masih Belajar apa kita kemarin? keuntungan. Ya, betul ya, keuntungan. Nah, sekarang Ibu tanya, apa pengertian dari keuntungan? Keuntungan adalah selisih dari harga penjualan ke harga pembelian. Ya, keuntungan ini terjadi jika harga penjualan lebih Besar dari besar. harga pembelian. Ya, betul ya. Jadi, keuntungan kemarin itu adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dan kondisi itu terjadi jika harga penjualan itu lebih besar dari harga pembelian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerugian. Nah, kerugian ini di mana harga penjualannya itu lebih kecil daripada harga pembelian. Itu adalah harga pembelian dikurang harga penjualan, atau bisa kita singkat dengan HB dikurang dengan HJ. Ini kerugian. Ibu di sini sudah menyiapkan LKPD, sudah Ibu bagikan tadi. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk Alis menjawabnya dan mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Pada bagian lembar pertama LKPD itu terdapat nama. Silakan Alis isi nama dan petunjuk pengerjaannya juga ada di bawah ya. Silakan Alis kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Waktunya sudah habis. Apakah Alis sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sudah ya. Baiklah, kita akan menjawab soal nomor 1 secara bersama-sama ya. Soal nomor 1 itu kan Lina mengoleksi jam tangan seharga 500.000. 1 tahun kemudian temannya tertarik untuk membeli jam seharga 300.000. Jika ia menerima tawaran tersebut, apakah yang akan Lina peroleh? Berapakah keuntungan atau kerugian yang didapatkannya? Nah, dari soal ini apa yang diketahui? Coba Alis, apa yang diketahui? Diketahui adalah Ya, harga beli sebesar 500.000, harga beli sebesar berapa harga belinya? sebesar 500.000. 500.000. Nah, kenapa Alis tahu harga belinya itu 500.000? Karena Lina membeli jamnya seharga 500.000. Ya, betul ya. Lina itu membeli jam tangannya itu seharga 500.000. Nah, selanjutnya apa yang diketahui dari soal nomor 1? 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, temannya tertarik untuk membeli jamnya seharga 300.000 rupiah. nah 300.000 ini jadi kita tetapkan sebagai harga. Harga jual. Nah, betul ya, harga jual. Berapa harga jualnya? 300.000. Nah, selanjutnya apa yang ditanya dari soal nomor 1? Apa yang Lina peroleh dan berapa keuntungan atau kerugian yang didapatkannya? Nah, betul. Jadi kita akan mencari Lina untung atau mengalami kerugian, Serta berapa untung atau ruginya yang dialami oleh Lina. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, pertanyaannya itu kan apa yang akan Lina peroleh, keuntungan atau kerugian? Nah, menurut Alis, Lina akan mengalami kerugian karena harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. harga penjualannya lebih kecil daripada harga Pembelian harga penjualannya tadi berapa?
Harga penjualannya tadi adalah 300.000. 300.000. Sedangkan harga belinya 500.000. ya betul ya, jadi harga penjualannya yaitu 300.000 kurang dari 500.000. Nah selanjutnya, berapakah kerugian yang didapatkan oleh Lina? Apakah Alis bisa maju ke depan? Bisa. Ya, jawab ya ke depan. Nah, untuk mencari kerugiannya tadi, rumus rugi tadi apa? HB HB dikurang HJ. dikurang HJ. Nah, HB-nya tadi berapa? HB adalah 500.000. Dikurang 300.000. Jadi Lina mengalami kerugian sebesar 200.000. 200.000 ya. Betul sekali. Nah, silakan dulu Karis. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu ada soal nomor 2. Nah, silakan Alis maju ke depan dan buat seperti itu tadi. Ada diketahui, ditanya, lalu dijawab ya. Oke. Nah, silakan diselesaikan soalnya, penyelesaian di sini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pembeli satu itu berapa kira-kira kerugiannya? Pembeli satu kerugiannya adalah sebesar 255.000. Bagaimana cara mencarinya? Rp255.000. Nah, B2-nya ruginya 400.000 dikurang dengan berapa? 200.000. 200.000. Jadi berapa kerugian dari pembeli 2? 200.000. Nah, pembeli 3? Bagaimana caranya mencari pembeli 3? Kan dia menawar handphone A dan handphone B itu seharga 1 juta. Jadi kita akan menjumlahkan harga beli A dan harga beli B. Jadi berapa harga beli A ditambah dengan harga beli B? 755 Ya, ditambah 400.000 sama dengan lalu dikurangkan dengan 1 juta. 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 Protes kurang. Ya, betul. Lalu dikurang dengan Harga beli sebesar 1 juta. Jadi kerugian Dari pembeli 3 itu berapa? sebesar 155.000. Nah, di soalnya kan itu jika Alicia hanya ingin kerugian yang paling sedikit, pembeli mana yang akan Alicia pilih? Nah, menurut Alis, pembeli mana yang akan Alicia pilih? Pembeli 3 karena kerugiannya lebih kecil daripada kerugian yang lain. Ya, betul ya. Si Alis, betul sekali. Jawabannya adalah pembeli 3. Karena keuntungan pembeli 3 yang paling sedikit daripada pembeli 1 dan pembeli 2. Terima kasih Alis, silahkan duduk kelas dulu. Dari pembelajaran kita hari ini dan 2 soal yang telah kita jawab, apakah ada yang masih Alis bingungkan? Tidak ada. Tidak ada ya, baiklah. Kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Silakan Alis bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah rugi adalah selisih antara harga penjualan dan harga pembelian. Jika harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Ya, rumus dari kerugian itu apa? Harga pembelian dikurang dengan harga penjualan. Ya, baiklah, betul sekali ya. Untuk memantapkan pemahaman Alis tentang kerugian, silakan kerjakan buku paket halaman 200
100 ya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 di rumah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Silakan belajar untuk minggu selanjutnya ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.